Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang dengan judul Customer Service dan dengan nama saya Abrian Lee dari kelas BS2 dengan NIM 1921077. Baiklah, langsung saja masuk kepada materinya. Latar belakang dari Customer Service ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Seorang customer service harus pandai mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tamunya. Tujuan customer service adalah memuaskan pelanggan disesuaikan dengan pengembangan hubungan erat antara petugas customer service dan pelanggan berdasarkan kepercayaannya, saling menghargai, laporan, dan tujuan bersama untuk kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya, pelayanan harus diberikan oleh semua unsur yang terlibat. Semua harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang kualitasnya sama. Untuk dapat melaksanakan tugas utama yang dimaksud dengan baik, petugas customer service perlu dibekali dengan kemampuan dan keterampilan untuk melayani, yaitu tentang dasar-dasar pelayanan agar masyarakat yang dilayani semakin puas. Kebutuhan manusia dalam mengenai pelayanan khususnya customer service ini sangat penting. Baiklah, selanjutnya pembahasan dari pengertian customer service. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, setiap pengusaha perlu menjaga citra positif produk dan perusahaannya di mata pelanggannya atau masyarakat umumnya. Citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, dan jaminan keamanan. Tanpa citra yang positif, kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak akan efektif. Untuk meningkatkan citra perusahaan, wirausahawan perlu menyiapkan sumber daya manusia atau karyawan yang mampu menangani keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Karyawan yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan pelanggan ini kita sebut customer service, atau ada juga yang menyebutnya service assistance. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Customer service memegang peranan sangat penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi pelanggan. Semua dunia bisnis, tugas utama seorang CS memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer service perusahaan dalam melayani para pelanggannya selalu berusaha menarik dengan cara merayu para calon pelanggan menjadi pelanggan yang bersangkutan dengan berbagai cara. CS juga harus dapat menjaga bersangkutan dengan berbagai cara. CS juga harus dapat menjaga pelanggan lama agar tetap menjadi pelanggan perusahaan. Oleh karena itu, tugas customer service merupakan tulang punggung kegiatan operasional dalam dunia bisnis. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan tugas customer service. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang customer service harus benar-benar memahami sehingga dapat menjalankan tugas secara prima. Customer service fungsinya harus dijalankan setiap waktu adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama sebagai resepsionis. Sebagai resepsionis, CS berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan. Tamu di sini bisa siapa saja, baik itu pelanggan, calon pelanggan, supplier, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, CS harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu sebagai deskman. Sebagai deskman, seorang CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan. Permohonan melalui dari pengisian formulir sampai dengan kelengkapan data yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan. Dan yang ketiga itu sebagai salesman. Sebagai salesman, CS merupakan seorang yang menjual produk kepada pelanggan atau calon pelanggan. Dalam hal ini, CS harus dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk.
Tujuannya adalah agar pelanggan atau calon pelanggan tertarik dan pada akhirnya membeli. Dalam fungsi ini, CS juga sekaligus menjadi pelaksanaan cross-selling terhadap pelanggan. Dan yang keempat yaitu sebagai Customer Relation Officer. Sebagai Customer Relation Officer, CS berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan dengan baik seluruh pelanggan, termasuk merayu atau membujuk agar pelanggan tetap bertahan. Tidak lari dari perusahaan yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Dan yang kelima yaitu sebagai komunikator. Sebagai komunikator, Customer Service merupakan sebagai perhubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap keputusan. Dalam hal ini, sebagai CS adalah hubungi pelanggan dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada di hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. CS juga memiliki tugas sebagai selanjutnya yaitu ciri-ciri pelayanan yang baik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, perlu didukung oleh berbagai hal. Berikut ini beberapa cara ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti dan dipenuhi oleh perusahaan dan dijalankan customer service, yaitu yang pertama, tersedia karyawan yang baik, yang kedua, tersedia sarana dan prasarana, dan yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat, yang kelima, mampu berkomunikasi, yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan, yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan. Dan yang ke-8, berusaha memahami kebutuhan pelanggan. Yang ke-9, mampu memberikan kepercayaan. Dan selanjutnya, syarat seorang customer service. Begitu berat fungsi dan tugas yang diemban seorang customer service dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan menjaga citra perusahaan. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi seorang customer service pun harus ditetapkan perusahaan secara ketat. Sebelum ditugaskan, CS harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan ini mutlak dipenuhi sehingga seorang CS mampu mengemban tugasnya dengan baik. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang CS. Yang pertama yaitu persyaratan fisik, yang kedua persyaratan mental, yang ketiga persyaratan kepribadian, keempat persyaratan sosial. Dari keempat tersebut memiliki persyaratan yang sangat penting untuk seorang customer service dalam melayani. Berikut dan sekian dari materi customer service yang bisa saya sampaikan dan saya pahami kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya hari ini akan melanjutkan hasil materi dengan judul modal dan pinjaman. Dengan nama saya Aprianli dari kelas BS2 dengan NIM 1921077. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada materinya, Ibu. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkat kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuntungan, khususnya lembaga perbankan, mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Perbankan atau bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, definisi dari bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank. Maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.
Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, maka akan menambahkan minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Selanjutnya, pengertian modal untuk mendirikan atau usaha perjalanan suatu usaha yang diperlukan sejumlah modal. Modal dalam bentuk uang yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurus izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Dan sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu jenis modal usaha. Yang pertama ada modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan kendaraan, serta investasi lainnya. Dan kedua yaitu modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun setelah kebutuhan modal terpenuhi. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya itu sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha, sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Dalam praktiknya, pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Beberapa timbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan, yang kedua masa pengembalian modal, yang ketiga biaya yang dikeluarkan, yang keempat estimasi keuntungan. Jenis-jenis pinjaman bank diciptakan jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah. Masing-masing jenis pinjaman memiliki kelebihan dan persyaratan tersendiri. Secara umum, jenis-jenis kredit atau pinjaman yang ditawarkan bank dewasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, yang ketiga kredit perdagangan, yang keempat kredit produktif, dan kelima kredit konsumtif, dan yang terakhir kredit profesi. Pengertian angsuran pinjaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti biaya untuk pembayaran utang, pajak, dan sebagainya. Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang, atau jasa secara bertahap atau berskala dengan cara cicilan atau pembayaran atau sebagainya, dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Setiap nasabah yang memperoleh sejumlah pinjaman wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada periode yang telah disepakati. Periode pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulan, atau semester, tergantung perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Perhitungan bunga pinjaman, setiap nasabah akan dikenakan bunga atas pinjaman yang dikembalikannya. Berdasarkan bunga tergantung dari jenis kreditur yang diambil serta sistem pembebanan bunga kredit tersebut. Besarnya cicilan bunga kredit serta biaya yang dikeluarkan untuk kredit tersebut sangat mempengaruhi biaya perusahaan. Pada akhirnya, biaya ini akan menjadi beban harga jual kepada masyarakat. Oleh karena itu, besar kecilnya bunga kredit perlu dipertimbangkan secara matang.
Sistem perhitungan bunga kredit dapat digunakan dengan 3 metode. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan oleh bank, namun hasil yang diperoleh tidak berjauh berbeda. Terkadang-kadang bedanya hanya pada nama banknya. Berikut ini jenis sistem perhitungan bunga sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem flat rate, yang kedua sliding rate, yang ketiga floating rate. Prosedur dan persyaratan pinjaman. Secara umum, prosedur dan proses pengajuan kreditur pada suatu bank adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasabah mengajukan secara tertulis dan mengisi dan menandatangani aplikasi atau formulir kepada permohonan kredit. Yang kedua yaitu nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah diterapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan. Yang ketiga itu pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabahnya diminta untuk melengkapinya. Yang keempat, apabila permohonan dirasakan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud dan tujuan memperoleh kredit. Dan yang kelima, kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lapangan, yaitu peneliti ke lokasi yang berhubungan dengan kredit. Yang keenam, apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan kredit, nasabah diminta datang ke bank untuk menandatangani akad kredit. Yang ketujuh, setelah akad kredit ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah. Sekian dari materi modal dan pinjaman ini dari saya yang nama Aprianli, Bu. Terima kasih, Bu.